Oke, eh, hari ini saya mau bahas terkait usus gitu ya, atau paling tidak kesehatan pencernaan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya ke Bapak Ibu yang ada di sini gitu ya, apa sih fungsi usus gitu? Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu di sini fungsi usus itu apa? Boleh ketik di kolom chat. Apa itu fungsi usus? Kira-kira yang Bapak, Ibu, saudara-saudari ketahui tentang apa itu fungsi usus? Oh, mencerna makanan. Terima kasih, mencerna makanan, menyerap sari makanan. Oke, ada lainnya? Selain mencerna, menyerap, ada? Oh, mengolah makanan, saluran makan. Oke, jadi sudah tahu lah ya, kira-kira fungsi usus itu apa aja gitu ya, Bapak Ibu ya. Betul ya. Jadi fungsi usus adalah untuk pencernaan dan penyerapan. Jadi usus kita itu ada dua gitu ya. Ada yang usus besar sama usus halus. Nah, kalau usus halus itu fungsinya untuk menyerap makanan. Jadi zat-zat gizi itu diserap sama usus halus. Nah, kalau air diserapnya di usus besar. Nah, lalu apalagi membuang racun, Bapak Ibu. Jadi, salah satu fungsi usus adalah membantu mengeluarkan limbah dan kotoran dari tubuh kita. Kita kan pasti makan tiap hari ya. Terus pasti ada limbah atau kotoran yang ada di tubuh kita. Nah, itu usus bantu mengeluarkan. Lalu, pusat sistem kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Karena 70% sel imun tubuh kita itu berada di usus dan menjaga suasana hati yang baik atau supaya tetap moodnya terjaga gitu ya. Karena kenapa? Ternyata menghasilkan 80 sampai 90% serotonin atau nama lainnya hormon bahagia. Nah, ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Ternyata panjang usus kita, usus halus dan usus besar itu bisa 6 sampai 7 kali tinggi badan kita dengan catatan tinggi badan kita minimal 150 gitu ya. Jadi bisa 6 sampai 7 kali. Jadi usus tuh kalau dipanjangkan itu bisa eh, seluas lapangan Bapak Ibu. 6 sampai 7 kali tinggi badan. Jadi kita bisa kira-kira lah ya. Ternyata usus kita itu kan meliuk-meliuk gitu ya. Ternyata panjang sekali. Itu fungsi usus kita dan panjang gitu ya. Nah, ternyata usus tuh nggak cuman urusan makan dan buang air besar. Karena biasanya yang selalu kita ingat, oh ya makan, buang air besar, itu usus gitu ya. Tapi ternyata usus juga kunci utama kesehatan tubuh dan pikiran. Karena tadi 70% daya tahan tubuh kita ada di usus dan 80 sampai 90% itu menghasilkan hormon bahagia. Jadi membuat pikiran kita juga jadi baik gitu ya. Nah, sekarang ini boleh Bapak Ibu pikirkan gitu ya, rasakan. Apakah Anda pernah merasa gampang masuk angin, cepat lelah walaupun udah beristirahat gitu ya, susah BAB dan sering kembung? Nah, bisa jadi nih karena usus Bapak Ibu tuh penuh racun dan metabolismenya lambat. Jadi mulai mikir, iya ya, gimana ya gitu ya. Apakah usus kita itu sehat sepenuhnya, metabolismenya bagus gitu ya. Nah, ini kenapa banyak orang nggak sadar? Nah, gaya hidup yang modern. Di saat ini kita tuh banyak sekali ya Bapak Ibu ya dengan gaya hidup yang modern. Makanannya kurang serat, makanannya cepat saji, yang semuanya itu instan gitu ya. Kurang olahraga, mager ya, malas gerak. Jadi kalau di situ ada gambarannya sambil main laptop, nggak gerak, makannya makanan instan, cepat saji, terus kurang serat. Jadi beneran yang oke, makanan burger gitu ya. Itu salah satu contohnya. Jadi ini adalah gaya hidup modern yang banyak terjadi saat-saat ini. Akibatnya, akibatnya apa sih ke usus gitu ya? Usus tuh penuh sisa sampah yang nggak dibuang sempurna. Jadi racunnya masih ada gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada jurnal ya Bapak Ibu ya. Di jurnal ini dikatakan bahwa 70 sampai 80%
sistem imun kita itu berasal dari saluran pencernaan. Nah, makanya tadi benar ternyata ya, fungsi usus ternyata benar. Oh, kalau daya tahan tubuh kita itu eh, usus kita itu bermasalah, daya tahan tubuh kita juga akan drop gitu. Kalau usus kotor berarti tubuhnya jadi gampang drop. Nah, kita itu apa? Kita adalah apa yang kita makan, Bapak Ibu. Dan ini sering sekali terjadi. Kurus belum tentu bersih. Maksudnya apa? Oh, kalau kurus tuh berarti sehat. Jadi nggak ada tuh racunnya. Nggak bebas lah dari kotoran-kotoran, bebas dari racun. Belum tentu. Setiap hari yang kita makan, berarti kita juga perlu setiap hari jaga usus kita. Juga harus bersihkan usus kita. Jadi tetap tahu bahwa, oh iya, karena kenapa? Usus kita itu adalah tanda supaya sistem daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Nah, ini ada jurnal yang menunjukkan apa sih itu sebenarnya usus kotor gitu ya. Ini jurnalnya gitu ya. Jadi usus kotor itu adalah perubahan keseimbangan mikrobiota usus. Gampangnya, jumlah bakteri baiknya dalam usus itu turun, bakteri jahatnya meningkat. Nah, akhirnya apa sih gitu ya gejala-gejala yang sering terjadi kalau ususnya kotor gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu setelah nanti saya bacakan, oh iya saya salah satu dari itu. Oh saya ada dua. Oh saya ada tiga gitu ya. Coba kita lihat masing-masing. Pertama, perut kembung dan gas berlebihan. Jadi begah. BAB-nya nggak teratur. Diare lah tiba-tiba, sembelit lah tiba-tiba. BAB-nya nggak tuntas. Jadi kerasa masih kayak pingin BAB tapi kok nggak bisa gitu ya. Nyeri atau nggak nyaman di perut, bau mulut atau nafasnya nggak segar, mudah masuk angin, berat badannya nggak stabil, jadi naiklah itu tiba-tiba, cepat lelah dan kurang berenergi, jadi gampangnya lemas saja, sulit fokus dan perubahan mood, jadi tiba-tiba tuh mood swing gitu Bapak Ibu, dan sistem imunnya melemah. Akhirnya gimana sih? Gampang sakit. Terus mudah alergi. Jadi apa-apa kok sakit, apa-apa kok sakit. Nah, itu sebenarnya ada gejala. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami beberapa gejala dari gejala usus kotor, tubuh Bapak Ibu saudara-saudari itu sedang meminta tindakan cepat. Jadi perlu tahu, oh iya, ternyata eh ini loh gejala-gejala usus kotor gitu. Nah, kalau usus kotor tuh dibiarkan terus-menerus, dampaknya apa gitu ya? Ini dari jurnal yang sama, jadi di sini dikatakan Bapak Ibu. Yang pertama, daya tahan tubuhnya tuh turun, sehingga gampang sakit, terus alerginya kambuh. Ini banyak sekali terjadi ya. Kalau dulu tuh jarang banget Bapak Ibu muncul yang penyakit-penyakit baru lah, alergi. Nah, tapi sekarang tuh gampang sakit lah, autoimun lah, terus banyak alergi-alergi yang muncul, alergi-alergi baru. Peradangan dalam tubuh meningkat. Maksudnya apa? Ada resiko penyakit metabolik. Itu contohnya apa? Diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan autoimun tadi. Dan pencernaan jadi makin bermasalah. Sering begala, sembelit tiba-tiba lah, diare tiba-tiba, bisa jadi ya, diare terus tiba-tiba sembelit. Terus bisa jadi IBS atau IBD. IBS tuh eh, bowel syndrome ya. Jadi memang itu ada penyakit di pencernaannya gitu. Nah, kalau semakin lama dibiarkan terus-menerus, makin banyak penyakit yang muncul diam-diam. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata oh enggak nih masih oke gitu, tapi dibiarin, biarin. Nah, makin banyak penyakit muncul diam-diam. Inilah kenapa saya menetapkan judul usus kotor, metabolismenya jadi lemot, badannya jadi gampang sakit dan loyo. Karena kenapa? Daya tahan tubuh itu
70-80% selnya ada di usus. Terus tadi 80-90% itu menghasilkan hormon bahagia yang mengatur buat supaya tetap happy, nggak stres gitu ya. Nah, ini kalau tadi tentang daya tahan tubuh gitu ya. Jadi terus tentang ot ini sekarang berhubungan otak dan usus. Otak dan usus tuh ternyata terhubung. Jadi dari jurnal di sini tuh dikatakan, oh ternyata otak dan usus tuh terhubung. Apa itu gut-brain axis gitu ya? Gampangnya usus dan otak tuh saling kirim sinyal lewat saraf dan hormon. Jadi usus tuh dijuluki otak kedua. Kenapa gitu ya Bapak Ibu? Menghasilkan tadi 90% hormon serotonin atau pengatur mood atau gampangnya hormon bahagia. Jadi hormon serotonin ini kalau kita lagi bahagia, itu kan moodnya mood bagus ya. Nah itu namanya hormon serotonin. Mengandung jaringan saraf kompleks, dipengaruhi langsung oleh makanan dan mikrobiota. Nah kalau ususnya terganggu, tadi namanya dysbiosis gitu ya. Kalau ususnya kotor gitu, moodnya jadi nggak stabil, mood swing, susah tidur lah, cepat lelah, stres meningkat, sulit fokus, sulit konsentrasi. Jadi ternyata ini yang kita tahu bahwa otak dan usus tuh terhubung ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak cuman usus dan daya tahan tubuh, tapi otak dan usus. Nah, di sini pasti kenapa obat atau suplemen lain tuh nggak nolong sih gitu ya. Ternyata kalau kita minum obat pencahar, pasti kita tahu ya, itu hanya memaksa buang air besar. Jadi itu gak bersihin usus, tapi kayak dipaksa gitu Bapak Ibu. Kalau suplemen biasa, gak mengandung serat dan antioksidan. Nah, jadi gak nyelesain akar masalah, tapi hanya meredakan gejalanya Bapak Ibu. Nah, ini bakal banyak muncul. Pasti banyak pertanyaan yang muncul. Saya tuh kurus. Saya itu sudah lancar buang air besarnya. Karena tadi kan sudah pasti ada pertanyaan, pasti kan tadi gejala-gejala itu pasti jadi pertimbangan ya. Terus pasti, oh saya itu sudah oke kok. Saya itu berat badannya aman, nggak gemuk, buang air besarnya udah lancar gitu. Tapi memang perlu tetap konsumsi serat. Nah, ini jawabannya. Kita itu makan tiap hari, Bapak Ibu. Maka tubuh kita juga butuh dibersihkan tiap hari. Kurus bukan berarti bebas lemak dan racun. Jadi, lemak tersembunyi itu tetap bisa numpuk di dalam organ. Jadi makanya kenapa kita perlu hati-hati. Nah, kita itu adalah apa yang kita makan. Tadi saya juga udah bilang ya. Maka jangan berhenti jaga usus hanya karena sudah terasa sehat. Karena biasanya orang Indonesia seperti ini. Saya nggak apa-apa, saya aman, saya masih sehat. Jadi kita seperti lupa gitu. Oh nggak apa-apa, aman gitu. Jadi, penting banget tetap konsumsi serat tiap hari dan cukup minum air. Karena kenapa? Itu adalah kunci usus dan tubuh tetap awet muda dan bertenaga. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu itu ususnya sehat ya, itu nggak hanya daya tahan nutrisinya terserap maksimal gitu ya, zat gizinya terserap maksimal, terus penyerapannya, terus juga daya tahan tubuhnya oke, terus otaknya kerja maksimal, tapi juga kulitnya Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu itu semuanya udah balance ya, kulit tuh tetap akan awet muda, lebih halus, beda. Bapak Ibu bisa coba eh, sering lah lihat bedanya orang yang sering makan serat, sayur, buah gitu ya, dibandingkan orang yang kurang sekali makan serat. Orang yang kurang makan serat, kulitnya tuh pasti kering, terus kadang bersisik gitu. Jadi kenapa ini adalah kunci usus dan tubuh tetap awet muda dan bertenaga. Nah, ini kalau dari Swanghor, solusi alami dan amannya adalah Jahor High Fiber. Kombinasi hebat. Maksudnya apa gitu ya? Ada serat makanan alami, serat larut dan tidak larutnya. Dan ada jamur Ganodermanya.
Jadi nggak cuman serat, tapi ada jamur Ganodermanya. Nah, lalu serat larut dan tidak larut. Apa sih itu serat larut dan tidak larut dan kenapa dikatakan kombinasi yang tepat gitu ya. Jadi kalau serat larut itu membentuk gel lembut di usus. Jadi dia itu nyerap kolesterol dan gula berlebih. Makanan untuk bakteri baik. Kalau serat nggak larut itu dorong sisa makanannya, merangsang gerak usus dan mencegah sembelit. Nah, ini aman, nyaman, dan cocok untuk dikonsumsi jangka panjang. Kok bisa seperti itu gitu? Kenapa? Karena Jahor High Fiber mengandung dua-duanya. Jadi ada serat larut dan nggak larut. Beda kalau dengan merek-merek serat di luar sana. Biasanya itu seratnya nggak lengkap, Bapak Ibu. Nggak ada. Jadi eh, nggak balance atau nggak ada kombinasi ini. Sehingga Johor High Fiber tuh nggak menyebabkan diare seperti produk lain. Soalnya kan kalau Bapak Ibu lihat serat-serat di luar sana, produk-produk serat itu biasanya akan dipaksa kayak seperti pencahar, akhirnya tuh buang-buang air terus. Nah, ini ada for your information gitu ya, atau hacknya gitu. Kalau sering kentut setelah minum serat tuh gimana sih gitu? Karena ada orang yang kok saya jadi sering kentut ya, maaf ya Bapak Ibu ya, sering buang gas gitu ya. Jangan khawatir, karena kalau Bapak Ibu saudara-saudari itu kentut atau buang gas tuh berarti ususnya mulai aktif dan membuang gas. Asal ya itu tetap dalam yang normal gitu ya. Nanti pasti kalau hal-hal seperti ini itu tahulah gitu. Nah, lalu ini adalah serat-serat yang ada di Johor High Fiber. Ada serat jagung, guargum, serat haver, serat kedelai, serat gadum. Nah, jadi 5 macam serat itu ditambahkan Ganoderma punya manfaat, yaitu mengurangi lemak darah, jaga kesehatan pencernaan, melancarkan BAB, jaga berat badan, dan meningkatkan metabolisme. Nah, selain tadi ada 5 macam jenis serat, ada Ganoderma, ya kan? Nah, Ganoderma itu apa? Ganoderma adalah herbal terbaik di dunia. Jadi udah dari dulu gitu ya. Lebih dari 2000 tahun dikenal jadi raja herbal. Kenapa? Karena kaisar-kaisar kuno itu menggunakan buat ningkatin kesehatan dan memperpanjang umur. Tapi sekarang Ganoderma itu udah diteliti dan dipublikasikan dalam jurnal internasional. Jadi udah ada bukti-buktinya. Nah, ini adalah beberapa bukti-bukti gitu ya. Nah, Ganoderma itu di berbagai negara namanya apa sih? Di Cina namanya Lingzhi, Jepang Reishi, Korea Yongji gitu ya. Jadi banyak nama-namanya Bapak Ibu. Nah, kenapa kok bisa Ganoderma itu punya fungsi yang banyak gitu ya? Karena punya banyak bahan fungsional. Maksudnya apa? Ada kandungannya. Jadi ini yang certified. Jadi terbukti gitu ya secara ilmiah. Ada adenosin, sterol, sitosan. Jadi buat apa ngatur sirkulasi darahnya, nenangin nyembuhin saraf, nurunin kolesterol, antibakteri hipolipidemik, terus buat ada kandungan peptidanya, ada kandungan polisakarida dan terpenanya. Buat apa? Daya tahan tubuh, buat ngatur gula darah, buat melindungi organ-organ penting dalam tubuh kita, bertahan melawan kanker, infeksi, alergi gitu ya. Jadi bahkan jadi anti penuaan Bapak Ibu. Jadi Ganoderma itu ternyata punya banyak fungsi ya, punya banyak manfaat. Kenapa? Karena sudah terbukti secara saintifik. Oh iya, karena punya kandungan ini, triterpena, polisakarida, peptida, adenosin, sterol, dan sitosan. Nah, sekarang, kenapa kok Ganodermanya pilih Ganoderma dari Swanghor gitu ya? Karena sudah berdiri selama 38 tahun. Jadi, Swanghor merupakan tuh teknologi terdepan dan terbesar di dunia. Maksudnya apa gitu ya? Karena memang merek Ganodermanya terkemuka di dunia. Spesialisasinya memang Ganoderma, punya penelitian yang mendalam karena banyak R&D-nya atau saintis ilmiah
ilmuwan-ilmuwannya gitu ya, dan sudah terverifikasi dari apa? Jurnal-jurnal, dari sertifikat-sertifikat paten. Jadi ini adalah jalur produksi satu atap satu-satunya di dunia. Maksudnya apa? Jadi Swanghor itu ada dari awal hingga akhir. Kadang tuh kalau perusahaan-perusahaan lain packagingnya di mana, terus ngambilnya di mana, produknya labnya di mana gitu ya. Kalau Swanghor semuanya ada. Jadi dari taman Ganodermanya itu ada sendiri, ini besar sekali Bapak Ibu. Terus ada pabriknya itu alatnya dari Jerman gitu ya. Terus ada labnya standar internasional. Jadi labnya ini nggak cuman buat cek produk-produk Swanghor, tapi juga untuk cek banyak hal. Jadi di Taiwan tuh semua bisa cek di sini. Terus selain terbukti di labnya, di lab Swanhua, juga ada dapat sertifikat paten multinasional, paten dari US, sertifikat makanan kesehatan Taiwan. Itu buat apa sih sebenarnya? Itu membuktikan bahwa Swanghor itu menjamin kualitasnya, sehingga memang efektif dan aman, cocok dipakai jangka panjang dan oleh seluruh anggota keluarga. Jadi Swanghor tidak main-main dalam menunjukkan kualitasnya. Jadi ini adalah beberapa bukti, sertifikat dan patennya gitu ya, paten internasional yang ditunjukkan, yang membuktikan bahwa produk-produk Swanghor itu memang berkualitas. Nah, ini yang sering sekali ya saya tunjukkan bahwa ini bukti saya gitu ya, kalau saya sudah ke Taiwan. Jadi saya sudah bertemu dengan Profesor Ganoderma di sana, nutrisionis-nutrisionisnya, terus juga sudah tahu bagaimana bentuk jamur Ganoderma itu gitu ya. Karena jamur Ganoderma itu banyak Bapak Ibu. Terus bagaimana oh di sana perkebunannya, pabriknya, ini tempat penyimpanannya. Jadi memang sudah terbukti gitu ya. Nah, ini di sini itu membuktikan bahwa semua produk-produk Swanghor tuh harus melewati kualitas eh, apa penyeleksian kualitas yang ketat. Jadi nggak bisa sembarang dikeluarkan. Jadi ini tuh sebenarnya tahapan kalau produk Swanghor tuh dikeluarkan. Jadi kalau ini nggak lulus ya nggak bisa gitu Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi kita tahu ya tadi kandungannya. Kandungan Jawarai fiber ada 5 macam jenis serat ditambah dengan Ganoderma. Nah, sekarang manfaatnya apa gitu ya? Nah, sebelum tahu manfaat, saya mau jelaskan kandungan serat. Namanya juga fiber gitu ya. Nah, seratnya berapa sih gitu? Nah, dalam satu saset 8 gram itu mengandung serat 4 gram. Nah, kalau dibandingkan, biasanya ini kan suka pembandingan ya. Nah, kalau dibandingkan dengan satu buah pisang ukuran 100 gram segini gitu Bapak Ibu, itu 2,4 gram. Satu buah apel 120 yang seginilah itu 3,2 gram serat. Satu mangkok sayur bayam tanpa kuah, jadi yang mangkok ayam gitu ya, itu 3 gram serat. Sedangkan fiber dengan hanya 8 gram, jadi Jiahorai fiber dengan beratnya itu 8 gram satu sasetnya, tapi ngandung serat 4 gram. Jadi termasuk bagus, termasuk oh iya berkualitas gitu. Nah fungsinya apa gitu ya? Jadi fungsinya pasti membuang racun, sisa sampah dari tubuh sehingga bisa merawat usus, membuat BAB jadi normal tanpa sakit perut. Maksudnya apa? Jadi nggak jadi diare, tapi juga nggak jadi sembelit. Jadi itu normal Bapak Ibu. Terus mengontrol nafsu makan karena bikin kenyang lebih lama, jaga keseimbangan daya tahan tubuh, sehingga kalau gitu apa usus bersih jadi tubuhnya kuat dan menyeimbangkan metabolisme tubuh. Kenapa seperti itu? Karena ada tambahan Ganoderma. Ganoderma itu bantu proses tubuh optimal karena Ganoderma itu kan tadi punya banyak-banyak fungsi sehingga bisa meningkatkan kesehatan. Jadi dengan 5 macam jenis serat dan Ganoderma, manfaatnya itu luar biasa Bapak Ibu. Dalam satu saset ini mengandung 14 kilokalori dan serat 4 gram. Jadi ini adalah
manfaatnya gitu ya, Jahor high fiber. Lalu pasti ditanya, kenapa harus Jahor high fiber gitu ya? Karena seratnya berkualitas tinggi. Jadi ada serat larut dan tidak larut. Jadi fokusnya bukan hanya untuk melancarkan buang air besar, tapi fokusnya adalah menjaga kesehatan secara keseluruhan. Dan punya plusnya yaitu mengandung tambahan Ganoderma, efektif, aman untuk jangka panjang, ada rasa lemon segarnya, enak diminum gitu ya. Kalau Bapak Ibu minum tuh pasti kerasa gitu ya. Cocok untuk semua kalangan. Nah, ini apa bedanya dibandingkan Jahor High Fiber dengan produk serat yang lain gitu ya. Ini yang paling sering ada di sini ada Jahor High Fiber, merek serat lain yang saya nggak perlu sebutkan, tapi Bapak Ibu pasti sudah, oh iya ini gitu ya. Terus ada namanya Psyllium Husk. Ini terkenal sekali, Bapak Ibu kalau pasti fokus gitu ya dengan fiber, ini tuh lagi ngehits Bapak Ibu. Jadi kalau, oh iya Psyllium Husk tuh terkenal. Nah, ini jenisnya. Jadi kalau Jahore Fiber tuh ada serat larut dan nggak larutnya. Merek serat lain itu mayoritas serat larut. Bukan berarti ada yang bukan berarti semuanya serat larut ya. Mayoritas serat larut. Jadi kadang tuh ada tambahan serat nggak larutnya ada, tapi sedikit biasanya itu mayoritas serat larut. Nah, kalau psyllium husk itu seratnya tunggal, serat larut. Nah, kandungan tambahannya apa? Johor High Fiber tuh punya kandungan Ganoderma atau linse tadi yang ningkatin kesehatan secara keseluruhan. Merek serat lain, misalnya ada tambahan probiotik lah, vitamin C, buah bit. Kalau psyllium husk tidak ada. Fungsi imun dan metabolismenya, karena ada tambahan Ganoderma dan linse, dan seratnya itu kombinasi, jadi ada larut dan nggak larut, itu menyimbangkan sistem imun dan metabolisme. Lah kalau merek serat lain, biasanya fokusnya itu hanya ke pelangsing, dan buang air besarnya jadi lancar. Jadi pokoknya oh turun berat badan. Biasanya itu suka yang instan. Jadi biasanya serat lain merek serat lain tuh karena pingin orang Indonesia tuh pinginnya cepet kelihatannya. Jadi kalau oh iya sering buang air, jadi langsung langsing berat badannya. Padahal yang turun tuh kandungan airnya. Karena tubuh kita sebagian besar tersusun oleh air. Nah kalau Psyllium husk tidak ada. Nah efek kecanduan atau ketergantungannya, Johor High Fiber tuh enggak. Karena aman buat jangka panjang. Nah, kalau merek serat lain itu bisa ketergantungan kalau sering pakai. Nah, untuk psyllium husk ini ada kelemahannya, bisa bikin usus malas. Jadi akhirnya itu bahaya nggak ke tubuh kita bahaya. Nah, kalau rasa dan kenyamanan, kalau Johor Fiber tuh ada rasa lemon, jadi ada rasa segernya gitu ya, nyaman. Kalau merek serat lain ada yang terlalu manis, ada yang hambar. Kalau Psyllium Husk ada hambar dan ada tekstur tekstur kasarnya. Bapak Ibu, eh, kita tuh perlu tahu bahwa saat fokusnya itu hanya ke pelangsing atau buang air besar, efek jangka panjangnya berbahaya. Kenapa? Bisa mengganggu keseimbangan mikrobiota usus. Jadi bakterinya itu terganggu. Bakteri baiknya berkurang, bakteri buruknya itu tambah. Jadi kenapa? Ususnya itu dalam jangka panjang akan bermasalah. Nah, kalau bermasalah berarti apa sih? Ya pasti terganggu. Sistem daya tahan tubuhnya terganggu, otaknya terganggu, karena tadi tahu ya, usus dan otak terhubung, usus dan sistem imun terganggu, dan penyerapan zat gizi pasti terganggu. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa bukan cuma lancar, tapi sehat dari dalam. Usus bersih, imunnya kuat. Nah, ini cara minumnya gitu ya. Gimana minumnya? Biasanya 3 kali 2 saset sebelum makan. Sebelum makan ya Bapak Ibu ya, konsumsinya sebelum makan untuk penyerapan yang lebih maksimal. Dapat disesuaikan dengan budget. Jadi kalau misalnya minumnya 3 saset, 2 saset, boleh nggak? Boleh. Jangan lupa minum banyak air, 2 sampai 3 liter supaya manfaat dari serat lebih optimal. Jadi perlu diseimbangin dengan minum air putih ya. Perlu banyak air. Nah, caranya supaya maksimal apa? Tambahkan soya dan polen. Nah, soya itu apa? Protein ya. Soya protein ini untuk apa sih? Pastinya protein itu buat untuk meningkatkan fungsi-fungsi tubuh. Polen itu
mengandung 200 jenis zat gizi. Jadi kalau digabungin ya akan lebih maksimal hasilnya. Pasti buat tubuh kita itu akan lebih sehat. Nah, rekomendasinya berapa? Konsumsi 6 saset per hari. Nah, eh, jangan tunggu usus makin kotor dan metabolisme makin lemot. Jadi mulai hari ini tahu, oh Jehor High Fiber tuh ternyata bagus loh solusi untuk membersihkan usus, mengembalikan kekuatan metabolisme, merasakan hidup lebih ringan dan sehat. Jadi nggak menyakitkan. Jadi oh kesehatan keseluruhan. Jadi nggak cuman buat yang tadi, nggak cuman buat ngelancarin buang air besar, terus nggak cuman buat fokusnya buat turunin berat badan, enggak. Tapi itu sebenarnya untuk kesehatan usus secara keseluruhan. Nah, ini adalah Dulu saya testimoni 62, sekarang saya 52. dari Makan Triple salah Diamond perut Jenis Gan. sakit, gak bisa. Seperti saya kata tadi, mencoba produknya sendiri, ya, meningkatkan kepercayaan, memahami produk, meningkatkan loyalitas merek, ya. Ini adalah menurunkan berat badan dan menjadi lebih cantik. Ini, kamu tahu ini siapa? Foto siapa? Nah, cobain diri terlebih dahulu. Ini adalah saya. Ya, ini adalah saya. Ini waktu saya umur 27, ya. Sekarang saya umur sudah 39, ya. Dulu saya 62, sekarang saya 52. Tiap-tiap hari sarapan saya ini sudah lebih daripada 10 tahun tetap sama. Gak bisa pikir apa yang perlu makan, makan salah perut sakit, gak bisa. Gak payah takut, ya. Ini testimoni sendiri. Oke, jadi ini testimoni langsung dari Triple Diamond Gun. Jadi Triple Diamond Gun itu pertamanya menggunakan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Oh, ini testimoni nyata. Apa yang biasanya Bapak Ibu tonton, yang biasanya oh ya Triple Diamond Gun selalu ada. Nah, ini dulunya seperti ini. Dulu saya Nah, ini caranya. Jadi bisa campur protein. Kalau di Malaysia, Singapura bisa campur lactoberry gitu ya, pollen. Terus bisa ada konsumsi Jawa Nutri tablet, kalsium, Vitaking, campur kopi juga bisa. Ibu. Jadi Swanghor tuh nggak hanya punya fiber, tapi juga ada kopinya, produk Ganodermanya, ada Jawa Nutri tablet, Jawa Ningse, Yungkian Ganoderma, Yungkian E, Yungkian B, ada tadi soya, Johor seasoning, pollen, Viking, terus skincare-nya, Aquasense, terus ada sampo, ada sabunnya, ada serum rambutnya, body lotion-nya, sabun cuci muka, terus odol gitu ya. Terus ada APC, ada deterjen. Nah, jadi ini saran saya, jangan cuma lancar, tapi sehat dari dalam. Saatnya bersihkan usus, perbaiki metabolisme, dan bangun imun tubuh Anda dari hari ini. Pilih Jahor High Fiber, pilihan cerdas untuk hidup sehat. Itu presentasi dari saya, Bapak Ibu. Nah, eh, Triple Diamond Jenis Gan hari ini nggak bisa hadir, tapi ada titip pesan gitu ya. Jadi saya mau menyampaikan pesannya. Bapak Ibu pasti tahu ya. Jadi di 17 Agustus itu ada rally Johor Baru. Jadi ada penghargaan. Jadi ada Triple Diamond Gun akan mendapatkan penghargaan juga di sana, tapi nggak hanya Triple Diamond Gun lainnya, tapi ada Gold Diamond lainnya gitu ya. Nah, itu ada di mana? Di Johor Baru, di Austin International Convention Center. Jadi Bapak Ibu bisa ke sana gitu ya. Jadi bisa mengucapkan selamat, juga bisa bareng-bareng karena eh, sejauh ini kalau nggak salah sudah 100 pack di rombongannya Triple Diamond Gun. Jadi eh, bisa ada juga bisa lihat di sana di Johor Baru juga ada distributor. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Taiwan Trip. Jadi tahun ini eh, Triple Diamond Jenis Gun mengadakan Taiwan Trip. Jadi puji Tuhannya tahun lalu saya sudah ke sana dan tahun ini kalau tidak berhalangan saya juga akan hadir bersama rombongan dari Jenis Gan. Jadi Bapak Ibu boleh ikut gitu ya hadir
di Taiwan trip kali ini. Taiwan trip kali ini itu harganya 9 juta per orang dan sisanya 4 seat ya Bapak Ibu ya. Jadi memang gak banyak. Jadi Bapak Ibu boleh gitu ya. Nah, ini eh, harganya nggak termasuk tiket pesawat dan visa. Jadi tiket pesawat bisa pesan sendiri, visa juga bisa ngurus sendiri dari 1 sampai 6 September 2025. 6 hari 5 malam gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa datang karena kenapa? Di sana saat Bapak Ibu ikut Taiwan trip, Bapak Ibu akan merasakan keyakinan akan produk Swanghor tuh lebih. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri pabriknya, lihat sendiri perkebunannya, bisa tanya langsung ke profesornya, bisa tanya langsung ke nutrisionisnya, bahkan lihat distributornya. Kalau di Taiwan tuh seperti apa. Bahkan bisa belanja produk-produk Swanghor yang ada di Taiwan yang nggak ada di Indonesia, Malaysia, atau Singapura. Jadi Bapak Ibu bisa belanja juga di sana. Oke?